Teruslah bernapas meski hidup isinya tidak karuan, karena nilai dolar yang terus naik saja tidak dipusingkan oleh negara, apalagi kita yang hanya warga desa dan tidak memakai dolar setiap harinya. Sedikit kalimat asal-asalan dari saya Bob yang saya kutip dari seseorang. Semoga para anggota PT Bangun Siang Sejahtera tetap santuy dengan berita tidak karuan setiap harinya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Live yang dirilis pada tahun 1999, di mana film ini menceritakan kisah pelarian penjara dua orang sahabat yang dituduh melakukan pembunuhan yang tidak mereka lakukan, yang ceritanya sedikit relate dengan kasus-kasus di suatu negeri. Penasaran dengan bagaimana alur filmnya? Langsung aja kita meluncur ke dalam cerita. Berlatar di kota Harlem pada tahun 1932, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ray yang ingin masuk ke sebuah bar di mana beliau cukup terkenal sebagai penipu dan pencopet profesional. Dan setelah Ray masuk ke dalam, ia pun melihat mangsa seorang pria bernama Cloud yang sedang duduk bersama gebetannya yang bernama Daisy, di mana mereka sedang merayakan pekerjaan baru yang diterimanya sebagai pegawai bank. Lalu saat Cloud pergi ke toilet, dirinya didatangi oleh debt collector yang langsung memaksanya untuk membayar hutang-hutangnya. Congratulations to Riley, that $50 you owe. Look, fellas, I got a bill to pay. 2 weeks' pay, man. I'm here with my girl. You gotta leave me something. I keep the legs, you know. Tak lama kemudian, Ray mendatangi Cloud dan berpura-pura mengenalnya sebagai teman lamanya, yang ternyata Ray sedang mengincar dompet milik Cloud untuk dicuri. Setelah berhasil mendapatkannya, Ray berniat membayar tagihannya menggunakan uang di dompet hasil curiannya. Namun dompet tersebut ternyata kosong yang membuat dirinya tidak bisa membayar tagihannya. Sementara Cloud juga ikut diusir karena tidak mampu membayar tagihannya juga. Hingga tak lama datang pemilik bar yang langsung membawa Cloud untuk dihabisi. Tapi Ray yang tidak tega membujuknya dan menawarkan si pemilik bar agar mau bekerja sama dengannya dalam bisnis penyelundupan minuman keras. Akan tetapi Ray meminta Cloud dilepaskan dan menjadi partnernya agar bisa melunasi tagihan mereka berdua. Look at this. Check this out. I got access to that. Under the present circumstances, I think I might take on a partner. You got a deal? All right. Okay. Pick a man. Keesokan harinya mereka berdua kini sedang mengantar minuman ilegal demi melunasi hutangnya. Cloud di sini sama sekali tidak tertarik berteman dengan Ray karena tahu dirinya hanyalah seorang pencopet. I just want to do this thing and get back to New York in time to start my job. I don't want a friendly conversation. I don't want to be your friend. Pada malam harinya mereka tiba di tempat penyuplai minuman keras ilegal dan segera mengangkut banyak sekali peti minuman ke dalam mobil. Setelah beres dan mendapatkan bayarannya, Ray di sini malah mengajak Cloud untuk pergi bersenang-senang ke klub malam. Namun Cloud menolak karena uang yang mereka punya hanya cukup untuk membayar hutang mereka tanpa ada sisa. Tapi Ray tetap pergi sendirian dan akhirnya Cloud mengikutinya karena semua uangnya masih di tangan Ray. Dan saat berada di klub, Ray malah duduk di meja judi untuk menggandakan uangnya. Dan di saat yang sama, Cloud tiba-tiba dirayu oleh seorang wadon cantik yang mengajaknya melakukan anuan. Namun Cloud menolaknya karena dia hanya punya uang $2 saat ini. You got any money, Cloud? $2, but I need that to get home. Dikarenakan si wadon sudah tidak tahan lagi, ia tidak meminta bayaran kepada Cloud dan hanya ingin melakukan adegan dolar kuning. Tapi di sisi lain, Ray yang sedang berjudi malah melakukan all in untuk semesta hingga mempertaruhkan jam peninggalan ayahnya sendiri. Sayangnya ia harus kalah dari seorang pria bernama Winston yang mau tidak mau dirinya pun harus merelakan jam berharganya yang ia miliki. Here, have a round on me. Tak lama kemudian, Ray menyadari bahwa Winston bermain curang dengan menyewa seorang pelayan di sana. Namun saat Ray pergi mencarinya, Winston sudah tidak ada di sekitarnya. Yang ternyata ia sedang bersembunyi dan menghitung keuntungannya. Ketika Winston hendak pergi, datang seorang sheriff yang ternyata sudah lama tidak suka dengan adanya Winston di kota ini. Dan saat ia menyuruhnya pergi, Winston malah melukai wajah si sheriff dengan pisau.
Cloud yang sudah beres ganti oli segera menghampiri Ray yang tampak lesu karena tertipu oleh Winston. Mengetahui kalau semua uang mereka sudah habis semuanya, Cloud pun sangat kesal dan menyalahkan perbuatannya, padahal uang itu untuk membayar hutang mereka. Dan kini mereka berdua pun kebingungan karena tidak punya uang lagi, dan mereka segera pergi berjalan keluar dari bar tersebut. Tapi tiba-tiba saja Hustler. Okay, man, ain't got girt by a couple of farms. What makes you think? Right. dan ya, mereka dikejutkan dengan tubuh Winston yang sudah penuh darah. Namun Ray malah memeriksa saku Winston demi mengambil kembali jam miliknya. Tapi sayangnya, aksi mereka dilihat beberapa orang di sana yang mengira Ray dan Cloud adalah pembunuhnya. Look like he dead. Frank, like old. Winston. Yeah. Go to your car then. Yeah, let's go. Excuse me. We're gonna go with this gentleman. Akibat kejadian itu, Ray dan Cloud pun langsung dimasukkan ke penjara. Mereka berdua pun kebingungan dan berusaha memikirkan cara untuk keluar karena memang bukan mereka pelakunya. Ray dan Cloud berusaha meyakinkan kepada sheriff kalau sebenarnya mereka bukanlah pelaku pembunuhan ini. Tapi sheriff tidak percaya dan mereka tidak tahu kalau si sheriff adalah dalangnya dan orang yang memergoki mereka adalah orang suruhannya. Yang akhirnya mereka berdua pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Life. Setelah persidangan, mereka dibawa ke sebuah penjara khusus para napi kelas kakap seperti pembunuhan sadis, kartel, MBG, dan lain-lain, di mana mereka akan dipaksa bekerja setiap harinya dan ditahan di tempat yang diawasi oleh eksekutor penembak, sehingga siapapun yang mencoba kabur dan melewati pembatas akan langsung ditembak mati saat itu juga. You step outside the gun line without my permission, you will be shot. Don't try to run, don't try to escape. Tak lama kemudian Ray dan Cloud dibawa menuju ke tempat tidur mereka, di mana para napi senior pun langsung menatap mereka dengan penuh intimidasi. Dan pada keesokan harinya, para napi dipaksa bekerja menggali parit pada siang hari bolong. Cloud dan Ray yang tidak pernah melakukan kerja berat pun langsung kelelahan dalam waktu singkat, sehingga Ray mencoba meminta keringanan kepada para penjaga. Namun si kepala sipir yang mendengarnya langsung emosi dan malah menggebuk Ray sebagai pelajaran. We'll shorten up that sentence real fast. Saat sedang istirahat, salah seorang napi yang tidak bisa membaca meminta tolong Ray membacakan surat miliknya karena semua napi di sini tidak ada yang bisa membaca. Setelah itu Ray pun menawarkan jasa membaca surat kepada para napi lain, namun mereka semua tidak ada yang tertarik. Di sisi lain, seorang napi bernama Lek mengajak Cloud untuk berkenalan, yang ternyata ia adalah seorang kaum sedeng alias tertarik dengan sesama batang, yang membuat Cloud menjadi risih dan menyesal berkenalan dengannya. Hand nice and supple, like a lady. Ketika jam makan siang, Ray dan Cloud mulai berkenalan dengan para napi lain, yang salah satunya adalah napi bernama Willy yang sudah dipenjara sejak umur 13 tahun karena kasus pembunuhan. Ternyata mayoritas penghuni penjara ini memanglah ditahan karena kasus serupa. Lalu seorang napi bengis bernama Gold meminta roti milik Cloud. Ray yang melihatnya langsung mencegahnya agar mereka berdua tidak dianggap sebagai keroco di penjara ini, sehingga Gold langsung memaksa Ray untuk bergelut di lapangan karena dianggap menentang kemauannya. Yang akhirnya Ray pun babak belur setelah dihajar habis-habisan. Beberapa waktu kemudian tibalah hari di mana keluarga para tahanan datang untuk berkunjung, yang tentu saja Cloud sangat senang ketika dirinya dikunjungi oleh gebetannya. Dan di sisi lain, para napi yang tidak mendapat kunjungan bermain baseball sambil mendengarkan cerita Ray tentang klub malam miliknya, yang padahal kenyataannya klub tersebut tidak ada dan Ray hanya membicarakannya untuk pamer kepada para napi lain. Sementara itu, Daisy mengatakan bahwa kenalannya yang bernama Melvin akan membantu Cloud mengajukan banding. Namun Cloud meminta agar tidak membawa Ray kali ini karena semua yang terjadi saat ini adalah ulahnya. Melvin wanted to know if he should file an appeal on behalf of your friend too. No. He's the reason I'm in here. I just concentrate on me.
Claude. Pada malam harinya saat hendak tidur, Ray kembali membicarakan klub mewah bohongan miliknya yang akhirnya membuat para napi menjadi sangat penasaran bagaimana rasanya berada di sebuah klub mewah. Bahkan mereka mulai berhayal berada di dalam sebuah klub mewah milik Ray, sampai akhirnya hayalan mereka bubar karena penjaga datang dan menyuruh semuanya untuk segera tidur. Put all the women in my car. Get inside. Don't be playing with yourselves. You gotta work in the morning. Setelah beberapa bulan berada di penjara, Cloud mulai menanyakan rencana pelarian Ray yang ternyata sudah ia siapkan sejak lama. Kemudian Cloud berkata ingin ikut kabur bersamanya karena usaha Melvin terkait banding untuknya sudah ditolak. Bahkan Daisy gebetannya juga disikat oleh Melvin dan akan segera menikah. Mendengar hal itu, Ray sangat kecewa karena selama ini Cloud tidak pernah menganggapnya sebagai sahabat dan malah diam-diam ingin bebas sendirian. Maka dari itu, Ray pun menolak Cloud untuk ikut kabur bersamanya. Karena tak terima dengan ucapan Ray, Cloud pun langsung memukulnya dan perkelahian mereka akhirnya dipisahkan oleh penjaga. Yang ternyata diam-diam Ray berhasil mencuri sesuatu dari penjaga. This ain't over, nigga. I don't give a fuck what it say. I'm gonna see dirt, boss. Pada malam harinya, mereka berdua pun langsung kabur dengan mengikuti petunjuk peta yang ditemui Ray. Namun aksi mereka segera diketahui oleh para penjaga hingga terjadi aksi pengejaran. Saat mereka hampir berhasil melewati batas penjaga, Ray malah tersangkut pagar dan akhirnya mereka tertangkap kembali. Yang akhirnya mereka pun dimasukkan ke dalam sel isolasi selama 1 minggu. Singkat cerita sudah 12 tahun berlalu dan saat ini penjara kedatangan napi baru seorang tunawicara bernama Matt yang ternyata beliau sangat jago bermain baseball. Lalu saat Cloud diminta melatih para napi bermain baseball, dirinya langsung terkejut ketika melihat kemampuan Matt yang mampu melakukan home run dengan sangat mudah. Now, don't be scared of the ball. That wasn't bad. Pada suatu hari, kepala penjara memperkenalkan Cloud kepada seorang pencari bakat baseball bernama Stan, di mana ia datang untuk mencari pemain baru dan dirinya sangat tertarik setelah mendengar kabar tentang kemampuan Matt. Akhirnya mereka pun bermain baseball di depan Stan untuk menunjukkannya. Do that. No. Let's keep what mind you got focused on the game. Let's go. Setelah permainan selesai, Ray dan Cloud menemui Stan sambil menjamunya dengan Homer. Di sini mereka pun mencoba membujuk Stan agar nama mereka diikut sertakan ke dalam daftar para napi yang bisa keluar penjara dengan prestasi olahraga. Yeah, you know, because we kind of like his handlers, you know, we take care of everything. Have a good day. We're going. Enjoy, man. Yeah. Beberapa hari kemudian, penjara mengadakan pesta kecil dan para napi terlihat sangat senang menikmati hiburan itu. Namun suasana berubah saat seorang napi menerima surat pembebasan dan merasa takut menghadapi dunia luar. Tapi di sini Ray mencoba meyakinkannya bahwa dunia sudah berubah dan masih ada tempat untuk orang seperti mereka. Namun si napi yang sudah sejak remaja berada di penjara ini malah berlari melewati garis tembak hingga akhirnya beliau ditembak mati di tempat oleh penjaga. Singkat cerita, hari keberangkatan Matt pun tiba karena dirinya ternyata berhasil direkrut tim baseball milik Stan. Namun Ray dan Cloud di sini tidak ikut dimasukkan ke dalam daftar. Tentu saja hal itu membuat Cloud marah sekaligus kecewa kepada Stan. Namun meski begitu, Cloud tetap merasa senang karena Matt akhirnya mendapat kesempatan yang lebih baik untuk hidup yang lebih layak. Karena kesempatan untuk bebas kembali hilang, Ray pun dengan mulut ngasalnya kembali mengajak Cloud untuk kabur menggunakan pesawat. Namun Cloud yang sudah lelah dengan tingkah laku Ray menolak rencananya karena menganggap Ray terlalu gila dan mustahil untuk dilakukan. Hingga akhirnya mereka pun berdua bertengkar di mana Cloud mengatakan menyesal pernah mengenal Ray karena akibat kelakuannya yang mengajaknya mampir ke klub pada malam itu membuat dirinya dituduh melakukan pembunuhan dan sudah mendekam di penjara ini selama 12 tahun tanpa melakukan kejahatan sama sekali. Well, I ain't got nothing else to say to your ass then. Thank you.
Sejak pertengkaran mereka, Ray dan Cloud berhenti berbicara satu sama lain. Tahun demi tahun pun mereka jalani di penjara ini, di mana mereka tetap hidup di dalam penjara meski tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu satu persatu teman mereka mulai dibebaskan dan beberapa dari mereka sudah menemui ajalnya. Dan di suatu hari, Ray nekat kabur sendirian dengan mencuri pesawat. Tapi sebelum sempat terbang jauh, pesawatnya keburu meledak dan untungnya Ray berhasil selamat karena sempat melompat sebelum terjatuh. Singkat cerita, 20 tahun kemudian pada tahun 1972, Ray dan Cloud kini sudah menua dan tetap berada di dalam penjara. Namun keduanya tetap tidak saling bicara sejak pertengkarannya. Hingga pada suatu hari, Cloud membuat masalah dengan mencuri kue milik istri kepala penjara, yang membuat dirinya dihukum dengan berdiri di atas botol. Mengetahui kalau Ray dan Cloud sudah lama tidak saling bicara, kepala sipir pun mencoba mengetes Ray dengan menawarkan kebebasan jika Ray mau menembak Cloud. Namun Ray yang masih menganggap Cloud sebagai teman menolak sehingga dirinya pun ikut dihukum. Dan untuk pertama kalinya setelah 20 tahun mereka akhirnya kembali berbicara. Kini mereka pun sadar bahwa tidak seharusnya untuk bermusuhan, sehingga mereka kembali berteman seperti dulu meski saat ini sudah sangat tua. Ray, yeah. My damn tongue. Di suatu hari, Ray dan Cloud dipindahkan ke rumah kepala penjara karena ia saat ini merasa kesepian dan tidak ada lagi napi yang seperti mereka, sehingga kini Ray ditugaskan menjadi tukang kebun, sementara Cloud bertugas melayaninya yang kini sudah tua. Kemudian beliau pun meminta maaf karena dulu sudah kasar kepada Cloud dan Ray. Namun Cloud tidak keberatan karena selama 40 tahun di penjara ini, ia sudah banyak belajar tentang kehidupan di dalam penjara. Over 40 years now. Me and Ray Gibson out there. It's usual. Keesokan harinya, Cloud diminta mengantar kepala penjara menjemput kepala penjara baru pengganti dirinya. Saat sedang mengantarnya keluar, Cloud terlihat takjub melihat dunia luar yang sudah berubah jauh selama 40 tahun dirinya mendekam di penjara. Namun betapa terkejutnya Cloud saat mengetahui kalau kepala penjara baru ternyata adalah sheriff yang memiliki bekas luka di wajahnya, di mana ia adalah orang yang dulu menyebab mereka masuk ke dalam penjara. Dan kini Cloud sudah tahu bahwa sebenarnya orang yang melakukan pembunuhan kala itu adalah si sheriff. I'll tell you, I got to know her goddamn. Come on, Claude. It's time to go. Pada suatu hari, Ray dan Cloud diajak menemani kepala penjara untuk berburu. Tapi tiba-tiba Ray mendengar suara jam miliknya yang merupakan peninggalan milik ayahnya, yang ternyata jam tersebut selama ini berada di tangan si sheriff, di mana itu artinya memang benar kalau sheriff itulah yang dulu menjebak mereka. Ray yang sudah tahu semuanya langsung merebut senjatanya dan mengancamnya agar ia mengakui semua perbuatannya. Setelah terus-terusan didesak, akhirnya si sheriff mengaku bahwa memang dirinya lah yang sudah melakukan pembunuhan, sehingga kepala penjara lama langsung menembak si sheriff hingga menjadi almarhum. I believe this belongs to me. Then watch. Kemudian kepala penjara pun meminta maaf kepada Ray dan Cloud atas semua ini. Ia mengatakan bahwa beliau tidak mungkin bisa mengembalikan waktu 40 tahun yang sudah terbuang di penjara ini. Maka dari itu yang ia bisa lakukan hanyalah mengurus surat pembebasan untuk Ray dan Cloud secepatnya. Namun sungguh naas, kepala penjara tiba-tiba meninggal akibat serangan jantung, yang akhirnya Ray dan Cloud harus kembali menjalani hidup di penjara ini. Karena satu-satunya orang yang tahu kesaksian itu hanyalah si kepala penjara yang saat ini sudah menjadi almarhum. Singkat cerita, setelah 65 tahun mendekam di penjara, kini mereka berdua tinggal di ruang perawatan penjara karena sudah sangat tua. Dan di suatu hari, saat sedang makan siang, Cloud berkata bahwa dirinya punya rencana cerdik untuk kabur dari penjara. Namun Ray tidak terlalu menggubris ucapannya karena saat ini mereka sudah sangat tua. I'm too old. I ain't got no time for no plan. I'm 90 years old, Floyd. I'm gonna slow your slow ass down. I got a plan. Pada malam harinya terjadi sebuah kebakaran besar. Ray yang tidak menemukan keberadaan Cloud dengan nekatnya segera masuk ke kobaran api demi menyelamatkan sohibnya.
Dan keesokan harinya, petugas menemukan 2 jasad hangus yang diduga adalah Ray dan Cloud, yang padahal itu bukanlah jasad mereka berdua, karena ternyata Cloud sengaja mencuri 2 mayat dari rumah sakit dan memanfaatkan kebakaran agar mereka bisa menyelinap keluar bersama petugas pemadam kebakaran. Dan di akhir cerita, kita diperlihatkan dengan Ray dan Cloud yang sedang menonton pertandingan baseball di sebuah stadion. Setelah puluhan tahun di penjara, akhirnya mereka bisa merasakan kebebasan meski harus menjalani kenyataan pahit hampir seluruh hidupnya, dan film akhirnya selesai. Teruslah bernapas meski hidup isinya tidak karuan, karena bisa jadi masalah yang datang esok hari menjadi lebih parah lagi. Sedikit kalimat penutup dari saya yang sangat menggambarkan film ini. Jujur nih ya, meski filmnya dibalut dengan komedi banget nih, tapi tetap sedih cuy ngeliat kisah duet maut mereka di dalam penjara. Kacau dah, top banget lah nih film. Oke, segitu dulu aja ya. Makasih banyak nih udah nonton videonya sampai habis, dan sampai jumpa di video yang lain.